Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan sharingkan dari laman Kemendikbud tentang penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi yang berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dan Menteri Agama yang ditetapkan pada 21 Desember 2021. Ini buku saku ya, buku saku yang sangat bisa diunduh sebenarnya dan mudah dibaca. Namun alangkah baiknya saya akan membahas ini dan mungkin bisa menjadi informasi juga untuk para guru, para orang tua, dan para siswa ya. Oke. Dari buku saku ini kurang lebih ada beberapa pertanyaan yang sering muncul dari baik itu dari guru maupun dari orang tua ya, di mana pada saat pembelajaran tersebut ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa terjawab di sini. Nah, saya mulai ya dari pertanyaan, apa saja sih kebijakan yang baru dalam keputusan bersama 4 menteri tentang penyelenggaraan pembelajaran. Yang pertama adalah penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya, atau PPKM yang ditetapkan pemerintah ya, dan capaian vaksinasi pendidik, tenaga kependidikan, dan warga masyarakat lanjut usia. Kemudian satuan pendidikan yang berada pada daerah khusus berdasarkan kondisi geografis dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100%, dan kita ketahui di Jakarta sudah masuk ke kapasitas peserta didik 100%. Selanjutnya bagaimana mekanisme pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan yang berada di level 1 dan 2. Nah, di level 1 dan 2 ini ketika semua satuan pendidikan ini capaian vaksinasinya sudah 2 dosis ya, kemudian paling sedikit 80%, maka pembelajaran tatap muka dilakukan setiap hari, jumlah peserta didiknya 100%, dan lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari. Berarti dimulai dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, artinya jam efektif ya. Dan satuan pendidikan yang capaian vaksinasinya dosisnya sudah 2 kali, maka namun usia paling sedikit dari lanjut usia adalah 40% dan paling banyak 50%, maka tetap pembelajaran dilakukan setiap hari namun secara bergantian, dan peserta didik maksimal 50% dari kapasitas. Apabila kondisi vaksin dosis 2-nya baru 50% dan paling banyak 80%. Nah, dua kondisi ini harus diperhatikan ya. Dan lama belajar juga sama, paling banyak 6 jam pelajaran per hari. Kemudian apabila satuan pendidikan capaian vaksinasinya dosis 2 di bawah 50% dan lanjut usia di bawah 40%, maka tetap pembelajaran setiap hari secara bergantian, namun peserta didiknya 50% dan lama belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari. Jadi ada 3 kondisi secara mekanisme pembelajaran ya. Nah, yang ketiga, bagaimana mekanisme pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan yang berada di wilayah PKM level 3. Apabila di level 3, maka setiap hari tetap secara bergantian ya pembelajaran PTMT-nya. Namun jumlah peserta didik ini 50%, lama belajarnya paling banyak 4 jam pelajaran per hari. Nah, terus satuan pendidikan yang capaian vaksin dosis 2, kemudian tenaga kependidikannya baru di bawah 40%, sedangkan capaian vaksin dosis 2 di warga masyarakat lanjut usia ini di bawah 10%, maka dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ya, ini untuk di level 3. Bagaimana di level 4? Ya. Apabila di level 4, maka pembelajaran pembelajaran jarak jauh. Nah, apa target pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di wilayah khusus berdasarkan kondisi geografis agar dapat melakukan pembelajaran? Nah, PTM terbatas di satuan pendidikan yang berada di wilayah khusus berdasarkan kondisi geografis ini, maka dilaksanakan secara penuh dan tidak mensyaratkan adanya ketentuan vaksinasi kecuali apabila masuk dalam PPKM level 4, maka dilaksanakan pembelajaran jarak jauh.
Namun demikian, target pada akhir Januari capaian paling sedikit 50% PTK di wilayah tersebut sudah divaksinasi. Nah, kemudian nomor 6, kapan pembelajaran tatap muka terbatas wajib dilaksanakan? Nah, apabila pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah, Kementerian Agama, Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten dengan kewenangannya mewajibkan seluruh satuan pendidikan dari tingkat anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya untuk melaksanakan belajar tatap muka terbatas paling lambat semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2021-2022. Berarti tatap muka terbatas bagi seluruh satuan pendidikan di semester genap dapat dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas dan wajib dilaksanakan. Nah, dengan demikian informasi dari nomor 6 ini dapat dijadikan rujukan untuk pembelajaran tatap muka terbatas yang dapat dilakukan. Namun di semester ganjil kemarin pun sudah banyak dilakukan PTMT ya. Nah, di nomor 7, apa saja sih syarat bagi warga satuan pendidikan yang akan melaksanakan belajar tatap muka terbatas? Ini sebenarnya banyak informasi yang mungkin bisa saya informasikan kembali ya. Yang pertama, tidak terkonfirmasi COVID maupun tidak menjadi kontak erat dengan COVID-19, sehat dan jika mengidap penyakit komorbid harus dalam kondisi terkontrol, tidak memiliki gejala COVID termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Apakah orang tua peserta didik tetap dapat memilih antara pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya? Nah, ini informasi bagi orang tua atau wali peserta didik. Ini tetap bisa memilih untuk kebutuhan anak ya, bahwa pembelajaran PTMT dan pembelajaran jarak jauh ini bagi anaknya sampai semester gasal ya, sampai semester ganjil berakhir. Kemudian bagaimana jika dalam pelaksanaan belajar tatap muka selama pandemi terdapat pelanggaran protokol kesehatan? Nah, nantinya akan ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan yang terkait dengan ketentuan yang berlaku ya. Apakah ada sanksi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin tapi menolak divaksinasi? Nah, jika menolak divaksinasi, tentu saja ada sanksi yang diberikan ya, berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan tentu saja ini sangat disayangkan apabila menolak ya. Namun tentu harus di screening terlebih dahulu, terus diinformasikan bahwasanya vaksinasi sangat penting untuk seluruh masyarakat, baik itu kepada pendidik maupun tenaga kependidikan. Bagaimana jika ada temuan kasus konfirmasi COVID di satuan pendidikan? Maka penghentian sementara PTM sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam, berarti kurang lebih 2 minggu ya. Dan karena itu klaster penularan COVID ini harus dijaga betul ya, sehingga protokol kesehatan benar-benar bisa dilaksanakan. Dan bagaimana pemantauan dan evaluasi PTM? Nah, yang dipantau apa saja? Kesiapan PTM terbatas ya, kasus suspeknya, tingkat kepatuhan institusi dan warga satuan pendidikan, satuan vaksin, warga satuan pendidikan yang terintegrasi dengan Peduli Lindungi. Nah, ini sangat penting untuk diinstal ya. Untuk Peduli Lindungi, kasus konfirmasi dan kontak erat terintegrasi dengan Peduli Lindungi. Penggunaan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi PTM terbatas bisa menggunakan integrasi Dapodik, EMIS dengan Peduli Lindungi, kemudian integrasi dengan aplikasi Bersatu Lawan COVID dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk bagian dari evaluasi PTM terbatas. Kemudian apa saja yang perlu dipenuhi dalam daftar periksa? Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan ya, paling sedikit memiliki masker cadangan paling sedikit 50% dari jumlah warga satuan pendidikan, toilet layak yang dibersihkan setiap hari, sarana cuci tangan pakaian sabun ya. Jadi CTPS ini penting dengan air mengalir, ventilasi yang memadai pada setiap ruang belajar, memiliki pengukur suhu tubuh, nir sentuh, termogan atau termoscanner, disinfektan, memasang dan menyosialisasikan media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan termasuk penanda jaga jarak. Dan dari A sampai G ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
yang wajib sarana prasarana yang perlu disediakan ini sangat penting sekali. Sekalipun sudah ada informasi dari buku saku ini, namun penting untuk disiapkan ya, karena masih banyak sekali mungkin saja ya. Ini masih baru harapan sementara yang harus diinformasikan kembali ya. Jadi ketersediaan sarana prasarana ini bukan hanya sekedar bagian formalitas, namun ini sangat penting untuk menjaga daripada peserta didik ya. Baik, selanjutnya mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit. Memiliki tim satuan tugas penanganan COVID telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan. Ini penting, apabila belum harus bisa mengakses pada laman ini ya. Kemudian memasang QR code aplikasi Peduli Lindungi di area masuk dan keluar satuan pendidikan ya, melaporkan tingkat kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan. Bagaimana jika ditemukan kasus positif COVID di satuan pendidikan? Nah, penemuan kasus pasif ya, apabila terjadi mesti dilakukan screening terlebih dahulu ya. Apabila menemukan kasus aktif, maka segera harus dilakukan langkah-langkah yang efektif ya. Nah, kemudian bagaimana jika terdapat klaster penularan di satuan pendidikan? Seperti halnya informasi yang lain bahwa satuan pendidikan masuk kategori klaster penularan jika ditemukan paling sedikit 2 kasus konfirmasi, maka harus segera dilaksanakan langkah-langkah yang tepat ya. Dan karena itu perlunya segala aspek yang diperlukan ya harus ada dan tersedia. Maka jika terjadi ya terdapat klaster, maka harus ada koordinasi yang lebih intens ya dengan yang terkait ya. Bagaimana jika terdapat kasus konfirmasi di sekolah keagamaan? Jika tidak ada perbedaan ya, baik itu prosesnya, namun perlu ada penanganan yang lebih cepat ya, karena dengan adanya klaster penularan ini sangat mengganggu dari proses pembelajaran. Selanjutnya kita harus mewaspadai betul, sekalipun sudah mulai ada proses yang bisa kita katakan proses dari vaksinasi ini sudah memenuhi harapan dari masyarakat, namun proses pembelajaran mau tidak mau harus dan dilakukan dengan baik. Semua unsur harus terlibat dan tentu saja harus memenuhi kajian dari protokol kesehatan. Demikian kita akhiri ya. Mudah-mudahan ini jadi informasi yang baik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.